selalu memberikan kita semua kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Oke, langsung saja. Di sini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang komponen pendidikan. Sebelumnya, apa sih komponen pendidikan itu? Jadi, komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan. Sedangkan pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, dalam proses pendidikan ini sangat diperlukan adanya komponen pendidikan. Jadi, di sini ada 7 komponen pendidikan yang memungkinkan terjadinya proses atau terlaksananya proses mendidik. Yang pertama ialah pendidik. Pendidik merupakan orang yang mendidik. Dalam arti luas, pendidik ialah semua orang yang berusaha memberikan pengaruh terhadap pembinaan peserta didik agar tumbuh dan berkembang. Jadi di sini pendidik terbagi menjadi 2, yaitu pendidik kodrat dan pendidik jabatan. Sebagaimana penjelasan berikut ini, pendidik kodrat yaitu orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab utama terhadap anak adalah orang tuanya. Orang tua disebut pendidik kodrat karena mereka mempunyai hubungan darah dengan anak. Maka dari itu, orang tua menjadi pendidik utama dan terutama bagi anak-anaknya. Ia harus menerima, mencintai, mendorong, dan membantu anak aktif dalam kehidupan bersama, agar anak memiliki nilai hidup, jasmani, nilai keindahan, nilai kebenaran, nilai moral, nilai keagamaan, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut sebagai perwujudan dan peran mereka sebagai pendidik. Yang kedua ialah pendidik jabatan. Pendidik jabatan yaitu pendidikan di sekolah seperti guru, konselor, dan administrator disebut pendidik karena jabatan. Sebutan ini disebabkan mereka ditugaskan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran di sekolah, yaitu mentransformasikan kebudayaan secara terorganisasi demi perkembangan peserta didik, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua adalah peserta didik. Peserta didik merupakan orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan mereka. Kemudian di sini ada pendapat menurut Denim 2010 di mana dengan memahami perkembangan peserta didik, guru tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik dari mereka. Karakteristik peserta didik yang sukses adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghadiri semua sesi kelas dan acara di laboratorium atau di luar kelas secara teratur. Yang kedua, mereka hadir tepat waktu. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik dan melatih diri untuk memusatkan perhatian. Yang keempat, memastikan ingin mendapatkan semua jawaban atas tugas dengan cara menghubungi instruktur atau siswa lain. Yang kelima, memanfaatkan peluang pembelajaran ekstra ketika ditawarkan. Yang keenam, melakukan hal yang bersifat operasional dan sering menantang tugas baru ketika banyak siswa malah menghindarinya. Yang ketujuh, memiliki perhatian tinggi di kelasnya. Yang kedelapan ialah berpartisipasi pada semua sesi kelas meski upaya mereka sedikit menghadapi rasa kikuk dan sulit. Yang kesembilan ialah memperhatikan guru-guru mereka sebelum atau setelah sesi kelas atau selama jam pelajaran. Yang ke-10 ialah kerap berdiskusi dengan guru-guru lainnya untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna. Yang terakhir ialah mengerjakan semua tugas secara rapi dan menelaah hasilnya secara kritis. Yang ketiga merupakan metode pendidikan. Metode pendidikan ialah suatu cara yang disusun secara teratur dan sistematis digunakan untuk mencapai hasil maksimal pada tujuan tertentu.
Terdapat beberapa metode dalam pendidikan, di antaranya yang pertama, metode ceramah, yang kedua, metode tanggung jawab, yang ketiga, metode diskusi, yang keempat, metode demonstrasi, yang kelima, metode eksperimen, dan yang keenam, metode karya wisata. Yang keempat ialah materi pendidikan. Materi pendidikan merupakan bahan yang akan disajikan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Dengan demikian, untuk menentukan materi dan kurikulum tersebut harus disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan, perkembangan yang terjadi di masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping juga tidak terlepas dari kaitannya dengan kondisi peserta didik pada setiap jenjang pendidikan tersebut. Yang kelima ialah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan segala sesuatu yang ada atau yang tampak dan terdapat dalam kehidupan, baik itu manusia maupun benda buatan manusia atau hal-hal yang mempunyai hubungan dengan manusia. Kemudian alat pendidikan. Alat pendidikan ialah segala sesuatu yang dipergunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan, baik berupa tindakan, perilaku, situasi, ataupun media yang sengaja dipersiapkan oleh pendidik atau lembaga pendidikan. Tujuan alat pendidikan yaitu dengan penggunaan alat itu, anak didik diharapkan mengalami perubahan. Karenanya perubahan yang tidak hanya bersifat mekanis belaka, tetapi benar-benar berupa pencerminan dari pribadi anak didik. Yang terakhir ialah evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan ialah sebagai pengukuran atau penilaian hasil belajar mengajar atau sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Kemudian menurut Sudijono tahun 1996 menyatakan bahwa secara umum tujuan evaluasi belajar adalah untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan disajikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan. Yang kedua, mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Baik teman-teman, itu tadi 7 komponen pendidikan. Kesimpulannya, dalam hal ini antara komponen yang satu dengan yang lainnya sangatlah saling berhubungan. Jika sebuah lembaga pendidikan menginginkan pendidikan di lembaganya tersebut berjalan dan berkembang dengan baik, maka dengan adanya komponen pendidikan ini sangat diperlukan. Karena dengan begitu, pendidik dapat menyalurkan ilmunya dengan maksimal dan peserta didik pun dapat menerima materi pembelajaran dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.